Halo semuanya, kembali lagi di Jamkos, podcastnya Skavela. Nah, di sini bersama saya Rajes Aksana Mulia. Kali ini saya nggak sendiri nih, lagi di kedatangan tamu spesial yang baru pulang dari Malaysia. Oke, kalau boleh tahu nih di Malaysia itu habis ngapain? Kita dari Malaysia ada sebuah program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar itu berarti student exchange ya? Betul. Oke, sebelum lanjut ke basa-basinya lagi nih, apa ya? Aku pengen nih ngingetin ke teman-teman semua yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, kalau begitu kita langsung perkenalan aja gimana? Boleh? Tapi siapa sih yang nggak kenal sama Duta SMKN 7 Malang gitu? Oke, boleh. Jadi perkenalkan saya Farizul Karnain dari kelas 11 Tata Boga 2. Oke, perkenalkan nama saya Dova, saya guru kuliner yang juga mengajar Zul juga dan ikut menemani Zul ke Malaysia. Oh, Bu Dova ya? Iya, Kalau boleh tahu Bu Dova ini di kuliner ngajar mapel apa Bu? saya ngajar mapel pastry dan bakery untuk kelas 11 dan kelas 12 dan makanan kontinental untuk kelas 11. Pastry dan bakery itu berarti kue-kuean sama roti ya? Ya, Aduh, manis-manis dong Bu. Tapi kalau kebanyakan manis hati-hati Bu, nanti diabetes. Oke, kita langsung aja ke apa tadi Malaysia ya. Aku mau nanya-nanya nih tentang Zul sama Budova sama teman-teman yang baru pulang dari Malaysia itu gimana sih tentang kondisi di sekitar sekolah di Malaysia menurut Zul dan Budova sendiri? oke, ini dari siapa dulu? Dari saya dulu apa dari Zul? Boleh dari Zul dulu silakan. Jadi untuk kondisi sekolah di Malaysia, pertama kami itu dijemput dari sebuah bandara KLIA 2. Kami dijemput menggunakan bus dan nama sekolah itu adalah College Vocational Sepang. Kami disambut dengan sangat meriah dan juga sangat nyaman tentunya. Lalu Kalau kayak kondisi mungkin kondisi dapurnya, kondisi kelas atau luas sekolahnya gitu. iya, tentunya ada juga di situ karena saya masuk dalam bidang kuliner. Di sana saya melihat sebuah kondisi dapur di sana pun sangat nyaman. Dan dapur di sana pun terlihat lebih maju. Maksud lebih maju di sini dari saya yaitu di sana mempunyai sebuah peralatan yang lengkap dan mungkin jika berada di Indonesia kita mungkin harus menyiapkan segala bahannya itu sendiri ya. Dan di sana itu kami di sekolah sana bahannya dipersiapkan oleh negara dan langsung dipakai oleh siswa-siswa di sana. Oh. Mungkin kalau dari Budova sendiri bagaimana, Bu? Oke, untuk pertama-tama seperti yang dari ceritanya Zul tadi, jadi ketika sampai kami tuh benar-benar disambut nggak hanya dari timbalan aja, jadi timbalan itu waka, wakil kepala sekolah bahasa Malaysianya, nggak hanya dari timbalan saja, tapi dari namanya itu MPP itu majelis perwakilan pelajar itu tuh sama kayak OSIS di sini, jadi itu kita benar-benar disambut. Welcome, selamat datang gitu. Habis itu barang-barang kami dibawakan untuk masuk. First impression saya di KV Sepang ini benar-benar, jadi itu sekolahnya benar-benar luas banget. Lapangannya di sana itu ada 2 atau 3 ya Zul ya. Jadi itu ada satu lapangan yang besar pun itu kayaknya itu bisa dibuat. Bahkan tuh ada sekolah lain yang ikut pakai lapangan itu. Jadi ada anak SD juga yang ikut pakai lapangannya. Lalu untuk karena kami dari kuliner ya, otomatis saya kan juga melihat. Jadi tuh labnya di sana itu ada 3, ada kurang lebih itu 3. Habis itu ada kafenya juga, ada kafe sepertinya tuh kafenya itu untuk praktek saja. Jadi bukan untuk kafe secara keseluruhan gitu. Jadi kafe untuk praktek, habis itu untuk ruang masak itu ada 3. Dan yang saya kagum di sana itu benar-benar semua alatnya dan bahannya itu benar-benar ketata rapi dan lengkap juga. Itu sih yang saya benar-benar wah ketika di sini gitu. Padahal jumlah siswanya itu banyak kan di sini daripada di sana, tapi untuk sekolahnya di sana sangat-sangat luas gitu. Mungkin untuk apa ya?
kemampuan murid-murid yang di sana itu menurut Bu Dova seperti apa? Kalau kemampuan murid-murid di sana itu alhamdulillah bisa, yang dari saya lihat tuh benar-benar bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Dan sistemnya di sana itu nggak ada yang namanya laboran. Jadi itu nggak ada yang namanya itu laboran. Kalau kita kan ada ya, kalau di kuliner itu ada laboran, di kimia pun juga ada, busana pun juga ada. Tapi kalau di sana itu enggak. Jadi benar-benar ketika mereka praktek, jadi itu guru itu harus telepon, harus menghubungi dulu, harus menghubungi untuk pihak yang bagiannya purchasing bahan gitu, untuk oh saya nanti pesan ini gitu, nanti diantarkan untuk mereka nanti bisa praktek. Jadi benar-benar bahannya semuanya itu dibiayai sama negara, dibiayai oleh namanya itu kerajaan gitu. Dan saya tuh sukanya di sana itu benar-benar guru-guru di sana itu benar-benar tertata, dan maksud saya itu seperti syar'i gitu. Iya. Gitu sih. Habis itu yang saya takjubnya lagi, guru-guru di sana itu ternyata dalam satu mata pelajaran itu ada 2 guru. 2 guru? Ada 2 guru. Jadi guru untuk teori sama guru untuk praktek tuh beda. Oh, beda Itu berarti ya, Bu? Beda. Ada sendiri-sendiri? Ada sendiri-sendiri gitu. Jadi ada guru yang khusus untuk praktek, ada yang guru khusus untuk teori gitu. Oh, kalau begitu, oh iya, Zul sama Bu Dova ini waktu di Malaysia itu berapa lama, Bu? Kami di Malaysia 20 hari atau 2 minggu. 20 hari? 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, mungkin kurang dari 3 minggu ya? 3 minggu kurang. Nah, oke. Sekarang aku, saya pengen nanya mengenai Malaysia menurut pandangan Zul dan Bu Dova ini. Seperti pengalaman Zul dan Bu Dova selama di Malaysia begitu. Kayak kemana aja, ngapain aja gitu. Mungkin ada pengalaman yang nggak terlupakan gitu mungkin. Mungkin bisa dari Zul dulu. Kalau dari saya mungkin yang paling berkesan itu yang pertama pasti adanya bagian di waktu Pantai Bagan Lalang. Ya mungkin bisa nanti ditunjukkan fotonya. Lalu ada sebuah program juga saat kami di sana, itu adalah program keluarga angkat. Keluarga angkat? Iya. Itu bisa dijelasin nggak kayak gimana itu? Pertama keluarga angkat. Kami berangkat dari kota Sepang menuju ke Perak yang memakan waktu perjalanan 2 jam. 2 jam? Itu menggunakan apa? Menaiki apa? Menggunakan bus. Bus, Ya. oke. Nah setelah itu kan kami datang ke nama kampung, yaitu Kampung Putrajaya. Kampung Aman Jaya. Aman Jaya. Oh iya, Aman Jaya. Aman Jaya. Nah di Kampung Aman Jaya itu kami langsung turun dan menikmati sebuah perjamuan yang disediakan oleh warga-warga Kampung Aman Jaya itu. Setelahnya pun langsung diadakan sebuah acara di mana kami dipilih untuk memilih sebuah keluarga angkat di situ. Kebetulan di situ saya jadi keluarga angkat bersama dengan seorang siswa dari SMK Negeri 4. Ya, mungkin kalau tidak salah. Kalau begitu berarti tidurnya itu di rumah keluarga angkat itu atau di asrama? Berarti. Tentu di rumah keluarga angkat. Oh, berarti dianggap kayak anak sendiri gitu gak? Selain itu mungkin ada lagi? Mungkin waktu awal itu kami sempat ditekan karena kami kira di situ kami harus membajak sawah, mengurus kerbau dan lainnya. Tapi ternyata kita di situ hanya menikmati sebuah perjalanan dan sebuah keindahan dari kampung. Di situ adalah sebuah desa, jadi kita pun dapat mendapatkan sebuah pengalaman baru, seperti kita bermain dengan anak-anak desa dan membantu pekerjaan orang-orang desa di situ. Udah. Berarti selain mungkin pertukaran pelajar itu mungkin pada ngiranya itu kayak sering tukeran ilmu gitu ya. Tapi ternyata enggak juga ya. Iya. Juga bisa menikmati perjalanan gitu sama pengalaman. Dan mungkin dari Bu Dova sendiri ada? Oke, kalau dari saya itu jadi yang saya benar-benar berkesan. Jadi kami tuh ketika di SMK 7 tuh kami nggak hanya pelajaran pulang ke asrama, tapi kami tuh benar-benar diajak untuk lebih mengenal budaya-budaya Malaysia. Terus setelah itu kami juga diajak untuk, intinya tuh kami diajak keluar sekolah juga, itu juga sering gitu loh. Iya. Seperti kalau yang ke kuliner itu
Kalau yang untuk siswa kuliner kita pergi ke pabriknya Yakult di Malaysia. Jadi kami tuh juga masuk melihat bagaimana proses Yakult tuh dibuat mulai dari mencampuran antara bakterinya dengan susunya. Pokoknya proses dari awal hingga benar-benar jadi packing dan siap diantarkan ke seluruh Malaysia gitu. Lalu yang kedua kami tuh mengunjungi daerah yang namanya tuh Putrajaya. Jadi Putrajaya itu salah satu daerah di Malaysia itu seperti apa ya, pusat. Jadi tuh di sana ada kementerian, termasuk kayak rumah kerajaan. Di sini tuh kayak istana kepresidenan. Nah itu tuh pusatnya ada di Putrajaya situ, dan kebetulan lokasinya memang tidak jauh dari Sepang. Hanya mungkin sekitar 30 menit kami sudah sampai ke sana. Jadi di sana itu kami ke Taman Botani. Habis itu kami diajak berkeliling ke Kementerian Malaysia, termasuk ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu sih yang saya dapatkan itu benar-benar pengalaman yang spesial. Lalu juga ada di satu hari di mana kita itu diajak untuk outbound gitu. Jadi kami itu benar-benar dibawanya tuh happy, dibawanya tuh tidak boring, dan juga benar-benar salah satu yang membuat kami tidak boring itu ya kami ditemani oleh para guru di sana ketika kami keluar, dan juga para MPP-nya itu tadi. Dan para MPP itu sangat-sangat dekat sama para siswa SMK 7. Mungkin Zul bisa cerita sih karena Boleh di sana itu benar-benar Zul diperlakukan dengan sangat baik sama mereka gitu. Waduh, gimana tuh ceritanya tuh? Ya mungkin itu lebih ke sedikit maklum lah. Karena saya di sana sebagai seorang laki sendiri. Jadi saya kira saya ke sana sebagai seorang laki sendiri itu saya di sana gabut, gak ngapa-ngapain, gak ada teman kan. Oh, laki sendiri ya? Iya. Berarti yang sisanya tuh berapa anak? Sisanya 4 anak kuliner dan 8 anak tata busana. Berarti tuh cewek semua? Iya. Cowok sendiri kamu? Iya. Oke, lanjut lah, boleh. Sedikit menderita lah. Kesepian banget lah ya, gak ada temennya. Sudah enggak sih. Jadi seperti yang dikatakan Bu Dova tadi, MPP di sana itu sangat menyambut baik kita. Mereka pun sangat ramah. Dan saya di sana itu ditempatkan di sebuah asrama laki-laki. Asrama laki-laki? Iya. Jadi asrama laki-laki dan perempuan pastinya dipisah. Tentu saja dong. Nah, di asrama laki-laki itu saya ditempatkan di sebuah bilik atau kamar ya. Iya. Di kamar MPP atau kamarnya OSIS. Itu dibedakan dengan siswa lainnya. Jadi kamar OSIS dan kamar yang lainnya itu dibedakan. Oh, berarti di sana itu MPP-nya ada kamar sendiri? Iya. Itu kira-kira lebih VIP nggak dari kamar-kamar lain? Itu VIP. Wah, jelas dong ya. Dia nampak lebih bersih lah dari kamar lainnya. Iya, boleh. Lanjut. Nah, di sana pun saya disediakan sebuah kasur. Nah, kasur di sana itu punya yang saya tempati ya. Itu sedikit lebih spesial. Mulai dari spray mereka, saya dipinjami. Terus. Itu pun lebih ke tekstur dia lebih halus sedikit dari yang lainnya. Oh. Yang lainnya mau kayak standar sekolah lah, ya kan. Dan lalu di sana pun saya sangat disambut ramah oleh para pihak MPP, terutama yang paling ramah adalah Kak Abang Zarif Aiman. Ya mungkin dia yang paling berkesan di antara kita semua, karena dia pun yang paling baik membantu kita. Tapi yang semuanya pun nggak kalah baik. Tentunya mereka pun sangat ramah kepada kita. Ya mungkin itu aja. Ya pokoknya selama Zul di Malaysia ini kayak diistimewakan banget lah ya sama teman-teman dari MPP. Iya. Dia juga sering diajak foto sama siswa laki-lakinya di sana. Kayak diajakin foto gitu. Banyak fans. Populer gitu. Oh, banyak fans, sombong nih ya. Oh ya, aku mau nanya dikit-dikit nih. Cewek-cewek di Malaysia kira-kira pada cantik gak? Kalau mau nomor boleh nanti kalau. Oh, nanti bisa dibicarain. Oke. Terakhir nih, saya pengen apa ya? Kan selama di Malaysia ini tuh program pertukaran pelajar ya, Bu. Iya. Nah, itu berarti acara yang diselenggarakan di sana itu, Bu, ngapain aja? Kayak mungkin dari awal datang ke Malaysia, pertengahan sampai saat berakhirnya acara itu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dova? Oke, kalau yang untuk pertama kali kami tuh berangkat tanggal 14. Jadi kami tuh berangkat jam 1 malam dari Skavella, dan sampai di sana itu
kurang lebih jam 12-an ya Zul ya, jam 12-an. Dan kami di sana itu pertama disambut, habis itu istirahat. Habis istirahat kami disuruh makan siang. Dan FYI di sana itu makannya itu 4 kali sehari. 4 kali sehari? 4 kali sehari, jadi ada makan pagi, ada makan siang, makan malam sama cemilan malam gitu. Oh, cemilan malamnya mungkin sejenis dessert gitu ya, Bu? Sejenis apa ya? Ya bisa, saya jarang turun buat cemilan makan sih. Kamu pernah tah? Jarang sih. Jarang. Mungkin semacam roti dengan kari. Oh iya paham. Tahu, Terus tahu, ada tahu. iya ada kayak semacam apa namanya bubur manis kayak gitu-gitu. Tapi saya sih nggak pernah turun soalnya 8:30 malam Mas itu cemilan malamnya. Jadi kayak aduh kalau mau turun tuh juga. Udah mager lah ya udah kalau mager. bahasa anak sini. Dan saya Males. pun juga agak takut kalau malam karena jadi Sepang itu berada di antara hutan. Hutan. Di sana itu di sana itu apa ya kayak anjing liar itu pada masuk di cave dan kalau malam itu kadang ngejar saya di Aspuri. Banyak hewan liarnya, Bu? Kalau dibilang banyak sih ya lumayan banyak. Ada monyet. Jadi tuh pernah suatu pagi tuh kita ngelihat di sekitar Aspuri tuh benar-benar monyet tuh banyak pada masuk karena malam sebelumnya tuh ada badai angin. Jadi tuh benar-benar angin tuh kenceng banget. Habis itu paginya para monyet tuh langsung kayak masuk ke sekolah. Tapi Ikut neduh gitu ya? nggak ngerti sih. Waktu itu saya nggak ikut lihat langsung sih. Saya diceritain sama Bu Yusrin gitu. Katanya ada monyet gitu. Tapi kalau anjing itu kadang itu ya itu naik. Jadi asrama putri itu nggak jauh tempatnya dari Dewan Makan. Dewan Makan itu ya kayak semacam kantinnya yang untuk makan itu tadi. Lah anjingnya tuh kadang tuh masuk ke daerah sekolah kami untuk ke Dewan Makan itu nyari makanan gitu-gitu. Jadi saya kalau mau turun tuh takut. Oh, karena itu. Itu Mungkin itu juga salah satu kultur shock bagi kita yang tinggal di Indonesia mungkin ya, Bu. iya. Dan di sana itu kayak kita nggak heran wis kalau malam itu dengar suara hewan tuh macem-macem, mulai dari suara anjing, suara monyet, suara burung gagak, itu tuh macem-macem Udah wis. kayak konser mungkin ya, Bu, malam-malam. Gitu wis. Mungkin ada lagi, Bu, selain itu seperti jalannya acara selama di sana. Oke, itu yang untuk acara yang pertama. Ya maaf ya sampai muter-muter Iya, nggak apa-apa, kemana-mana. Bu, nggak apa-apa, asik kok. Gitu. Jadi itu yang pertama itu ya kami tuh ikut penyambutan itu yang pertama. Terus yang hari kedua itu kami diajak berkeliling seputar sekolahan gitu. Dan alhamdulillahnya jadi di sana itu ada 2 jenis kantin yang untuk kita makan sama kantin yang buka terus gitu. Jadi itu nggak buka berdasarkan jam. Kalau kantin yang buka berdasarkan jam itu kan ya itu untuk kita makan. Jadi bukanya tuh pagi, siang, sore pada jam-jam tertentu. Sama kantin ya kayak kantinnya Skavela gitulah yang buka waktu jam sekolah. Dan alhamdulillahnya kami tuh dibiayai semuanya sama sekolah. Itu sih termasuk ke kantinnya itu yang untuk hari kedua. Untuk hari ketiga itu ini saya cerita intinya aja ya, soalnya kalau ditain bakal panjang. Iya, nggak apa-apa, Bu. Untuk yang hari ketiganya itu kami juga masih belum, anak-anak itu juga belum yang masuk bener-bener ke kelasnya gitu loh. Kami diajak untuk outbound, habis itu siangnya kami diajak ke Putrajaya. Baru kami bener-bener mulai kelas itu tuh pada saat hari Senin tanggal 19 September itu bener-bener full nggak ya sampai jam 2 siang aja ya. Iya. Sampai jam 2 siang aja sih, yaitu teori, anak-anak belajar tentang kalau nggak salah sandwich ya. Mungkin kalau masalah pelajaran mungkin bisa tanya ke Zul, karena saya waktu itu tuh kepisah. Jadi ketika para siswa di kelas, jadi saya gurunya di bilik pensyarah namanya. Bilik pensyarah itu ruang guru. Jadi masing-masing jurusan tuh kayak di sini. Jadi setiap jurusan kuliner, fashion tuh ada ruang gurunya masing-masing. Oh, dibedakan gitu ya, Bu? Dibedain gitu. Ya gitu sih. Jadi kami juga ke Melaka juga. Jadi Melaka itu salah satu kota yang terkenal akan sejarahnya. Jadi kami diajak ke berbagai macam museum, termasuk ke salah satu gereja yang udah dibilang udah ditinggalkan dari zaman Belanda pernah menjajah di Malaysia gitu. Oh, bangunan bersejarah berarti Bangunan ya, Bu? bersejarah gitu. Jadi kayak kami tuh diberi kesempatan sama mereka untuk lebih mengenal tentang budaya-budaya Malaysia. Jadi nggak hanya sekolah pelajaran pulang. Jadi nggak hanya itu. Bahkan mereka pun praktek aja selama 20 hari itu hanya sekitar 3 kali. 3 kali? Praktek masak gitu. Cuma 3 hari aja. Itu mungkin berarti berapa jam pelajaran, Bu, kira-kira? Berapa jam pelajaran? Kalau dalam 1 hari tuh mereka tuh dari jam 9:30 sampai jam
Jam berapa? Jam 1 ya? Iya. Jadi itu waktu belajar di sana itu nggak terlalu panjang sih, kayak jam 8 masuk. Itu pun jam 8 itu nggak jam 8 tet gurunya langsung ada. Jadi gurunya itu kadang langsung ada itu setengah 9, 8.30. Nah, itu sampai jam 1. Sampai jam 1 tuh break, habis itu ada kelas lagi sampai jam 4. Jam 4. Oh ya, aku mau nanya lagi nih sama Zul terkait yang dibilang Bu Dova lagi apa tadi menyangkut soal apa ya? Pelajaran sama ilmu-ilmu yang apa? Didapat Zul dari Malaysia itu apa aja kalau boleh tahu? Mungkin kalau dari ilmu yang dari hasil praktek, yang pertama yang saya pelajari itu buttercream cookies. Buttercream cookies. Ya. Oh iya, terus Kalau yang kedua roasted lamb. roasted lamb itu apa kalau boleh tahu? Roasted lamb itu daging kambing, Daging kambing. grilled kambing, Di grill itu dibakar atau dipanggang? dipanggang. Oh iya, dipanggang terus. Grilled kambing. Lalu yang terakhir sup. Di situ sup mungkin saya kurang hafal karena di sana itu sangat banyak ingredientsnya. Iya iya. Yang saya tahu lagi itu adalah rich sweet dough, adonan untuk membuat roti. Udah, saya hafal 4 itu aja. 4 itu aja. Tapi aslinya masih banyak. Masih banyak. Gak apa-apa, yang penting dapat ilmu lah ya. Nama pengalaman juga. Oke, terakhir nih. Kalau acara penutupnya di Malaysia itu bagaimana, Bu? Acara penutup sekolahnya. Iya. Oke, jadi kebetulan ini saya juga cerita dikit ya. Jadi kami tuh menjalani yang namanya 2 kali penutupan. Yang pertama itu di sekolah Seri Manjung. Jadi ketika kami tadi kan Zul cerita, jadi ada program program anak angkat yang di Desa Amanjaya itu tuh berada di Perak dan itu diselenggarakan oleh KEVI Seri Manjung. Jadi Seri Manjung. Seri Manjung. Nah, jadi tuh orang yang mengenalkan sekolah SMK 7 dengan Sepang itu adalah orang yang berasal dari guru di KEVI Seri Manjung. Jadi ada sekitar 3 hari 2 malam itu kita ke Perak ke KEVI Seri Manjung dan ikut penutupan. Jadi yang di KEVI Seri Manjung itu yang menjalani pertukaran pelajar di sana itu SMK 1 Muhammadiyah sama SMK Negeri 4. Nah, karena kami kebetulan mengikuti program anak angkatnya dari KEVI Seri Manjung, jadi kami juga ikut penutupannya. Itu yang pertama. Kalau yang di Seri Manjung tuh bener-bener penutupannya tuh meriah banget. Jadi saya sih nggak yang mengikuti dari awal karena saya juga membantu. Jadi ada siswa SMK 7, siswa-siswa SMK 7 yang busana itu yang ada tari juga. Tari? Iya, jadi itu mempersembahkan tari di Seri Manjung. Oh. Tari topeng, Malangan gitu, dan saya harus membantu mereka dari backstage. Yang pasti yang saya lihat itu benar-benar di sana itu penutupannya meriah banget, kayak mengundang itu tuh festival yang itu loh, yang Zul yang ada orangnya etnis Cina yang mukul-mukul pakai gendang gitu. Aku nggak tahu itu namanya apa. Yang pasti kan ada itu, habis itu ada. Jadi itu mereka juga mengundang orang luar, kayak penari luar untuk nari khasnya Perak, kayak gitu-gitu segala macam. Pokoknya meriah banget di sana itu yang di Seri Manjung. Kalau di Seri Manjung itu yang pertama, lalu yang di akhir itu setelah dari Seri Manjung kami kembali hari Sabtu, hari Minggunya kami ikut penutupan yang di Sepang. Kalau yang di Sepang itu cenderung lebih private sih penutupannya, kayak penutupan yang untuk kita, untuk SMK 7 gitu. Jadi benar-benar penampilannya itu cuma hanya dari siswa-siswi dari KEVI Sepang dan dari SMK 7. Pelajar SMK 7. Kalau mereka yang kuliner ini akustik, kalau yang busana itu menari topeng itu tadi. Gitu. Yang dari kuliner akustik. Iya, akustik. Jadi mereka semua berlima itu menyanyikan akustik. Mungkin bisa dijelasin akustiknya kalian. Boleh ngapain tuh. aja. Ngapain tuh, Zul? Nggak perlu nyanyi juga kan? Boleh. Nggak ada gitar soalnya. Nanti ya. Akustik yang pertama kita menyanyikan lagu IC Teru. IC Teru lagu Jepang ya? Bukan, lagu Indonesia dong. Lagu Indonesia? Ya. Iya. Tapi IC Teru itu penyanyinya Ismail Izani loh, masa nggak tahu? kayaknya aku pernah denger deh. Oh iya. Mau spill dikit gak? Nggak usah kan? Nggak usah deh. Aku asal asumsi aja soalnya IC Teru itu bahasa Jepang. Tahu nggak artinya apa? Iya, tahu. Nah, nggak perlu diomongin lah ya. Saya suka cewek. ya tahu bang. Oke, lanjut. Oke. Lagu kedua yaitu Sabar. Nah, ini baru lagu Malaysia. Dan lagu terakhir adalah Ojo Dibandingke.
ojo dibandingke. Oh yang lagi viral itu ya. Tentu. Oh ya Zul, selama di Malaysia pastinya pakai bahasa Melayu kan? Pasti. Bisa dipraktekin dikit-dikit nggak nih? Apa sih seorang Zul kalau ngomong bahasa Melayu tuh gimana sih? Ya kan? Jadi saya selama podcast ini ngomong Melayu gitu. Ya nggak perlu, beberapa kata aja deh. Contohnya? Kayak apa ya? Gitu, coba sikit lah ya kan. Ya coba sikit lah ya. Jadi kalau misal ngomong kamu di sana pasti pakai kata awak. Awak. Nah, kalau ada kata pacar. Pacar di sana manggilnya awe. Awe. Iya. Jadi macam gimana ya? Beda sedikit kan? Iya Jadi iya. misal, saya pernah ditanyai oleh teman saya dari asrama itu, dia tanya, "Zul, motor kamu kan bagus, ada awe tak?" Nah, itu saya bingung. Saya selama berangkat sekolah kan jok saya selalu kosong, jadi saya stay halal. Stay halal. Oke. Mungkin bagi yang ini bercanda. Kalau bahasa Melayunya sih kok bagi dua, Pak? Kok begitu? Tren Indonesia belum sampai sana. Belum sampai sana ya. Tapi siapa tahu kan go internasional. Nah, JJ sudah masuk Malaysia. Iya kok. Sudah sangat terkenal. Nah, yang racuni adalah kita. Oke. Malah jadi kemana-mana nih. Oke, mungkin ada lagi dari Ibu Dova yang ingin disampaikan. Oke, kalau mungkin ini culture shock aja ya, culture Iya. shock yang saya dapetin ketika di Malaysia. Jadi ketika saya ke salah satu supermarketnya itu, saya tuh tanya sama penjaganya di sana itu, susu bubuk ada nggak ya gitu. Saya tuh mau cari susu bubuk yang buat makan sereal gitu loh. Saya mau nyari susu bubuk. Habis itu mereka tuh kayak bingung gitu. Saya tak paham lah kau cakap apa gitu. Bilangnya kayak gitu. Aduh gimana ya gitu. Yang bukan yang susu milk tapi bukan yang cair gitu. Beda tak yang cair gitu. Dicampur dengan air, saya bilang gitu. Oh, susu tepung gitu. Jadi susu bubuk itu di sana nyebutnya susu tepung gitu. Jadi saya susu tepung ya. Oh. Jadi kayak culture shock, susu di sana itu susu tepung gitu. Saya kira tuh ya kayak kalau susu bubuk ya di sana juga susu bubuk, tapi ternyata beda banget. Saya tuh kayak nggak percaya, masa sih manggilnya susu tepung. Ternyata waktu saya ngelihat bungkusnya pun tuh tulisannya susu tepung gitu. Oh gitu, jadi susu tepung. Ternyata Gitu sih. apa ya, agak sedikit beda ya Bu. Soalnya kan Melayu sama bahasa Indonesia itu mungkin kita ngiranya nggak beda jauh ya. Iya, ternyata ya lumayan beda. Oke, tadi ada sedikit break dulu karena dikarenakan ada azan asar. Tadi kita bahas dari bahasa ya Bu. Iya. Salah satu kultur shock yang tadi seperti yang saya bilang mengenai mungkin kita sebagai warga Indonesia itu ngiranya bahasa Indonesia sama Melayu ini nggak beda jauh ya. Tapi setelah yang saya dengar dari ceritanya Ibu Dova ini, ternyata banyak juga ya Bu. Seperti mungkin ada contoh lain Bu selain yang susu tepung tadi ya? Iya. Apa ya? Pokoknya itu kalau kebetulan karena kami di daerah Sepang yang nggak jauh dari ibu kotanya, itu nggak jauh beda dari, maksudnya kita paham lah Iya. gitu. Tapi ketika kita datang ke Perak, itu tuh bahasanya bener-bener kita tuh sulit banget untuk mengerti, ya nggak sih Zul? Kayak kita tuh harus bener-bener fokus, kayak harus ngulang lagi, beliau tuh ngomong 2 kali baru kita paham gitu. Oh. Jadi tuh mereka ngomongnya cepet banget, itu yang pertama. Yang kedua itu bahkan itu kalau di sini kalau di Sepang awak itu kan kamu. Tapi ketika saya tahu mereka ngomongin di Perak itu awak itu juga artinya aku. Jadi saya tuh kayak kok beda gini ya gitu. Bahkan mereka yang ngajarin ke saya awak itu ini gitu. Maksudnya tuh saya. Oh gitu. Makanya saya tuh kayak oh jadi awak itu bukan kamu. Jadi itu kayak beda ya, kayak kita lah ya, kalau beda sama di Jakarta kita kan punya bahasa Jawa sendiri gitu. Di sana pun juga begitu. Oh, gitu. berarti itu mungkin kayak bahasa daerahnya di Sepang ya Bu? Tapi juga kami kurang paham. Saya tuh kurang paham sama bahasa yang di Perak itu. Jadi ketika ngomong tuh bener-bener apa Pak Cik gitu. Jadi kadang tuh sampai mereka tuh kadang agak kesel juga. Agak kesel juga ngomong ke saya karena saya kok anak ini nggak paham. Tapi memang
mereka tuh ngomongnya tuh cepet banget gitu. Jadi kayak kalau kita nggak bisa kayak cuma dengerin sekali doang tuh nggak paham Harus gitu. diulang lagi. Harus diulangi lagi. Kalau Bahkan saya sih kadang gitu. mungkin walaupun diulang masih agak nggak ngeh. Iya nggak gitu. Jadi ya itu sih yang kendala bahasanya. Ada dinding bahasa lah ya. Mm-mm. Mungkin selain menggunakan bahasa Melayu pernah apa ya? Kan di Malaysia juga bisa menggunakan bahasa Inggris nih Bu. Mm-mm. Itu kira-kira pernah mungkin? Kalau kalau bahasa Inggris itu entah kenapa kalau di Kevi Sepang itu saya cenderung jarang menggunakan karena saya pernah waktu pertama kali ngomong pakai bahasa Inggris itu seperti wajah mereka tuh kayak kurang paham gitu. Jadi ya udah saya tuh lebih mending ngomong bahasa Indonesia jadi mereka tuh lebih paham gitu. Bahkan ke cekgunya pun itu juga kadang-kadang ketika dia ngomong bahasa Inggris itu juga kadang tuh kurang paham gitu. Jadi ya sudah kalau ketika saya ngomong yang di awal ngomong bahasa Inggris ke mereka jadi saya ubah ya udahlah ngomong pakai bahasa Indonesia aja gitu. Biar mereka juga Sama-sama lebih belajar paham, bahasa kita sama-sama ya. paham juga gitu. Gitu sih. Mungkin dari penutup yang tadi ya Bu, ada lagi Bu mungkin? Apa lagi ya? Kalau dari saya sih itu sih nggak tahu kalau Zul ya. Zul Kalau mungkin ada nih. Jangan bahas cewek. Cewek Malaysia mulu nih. Nggak ada. Bagian penutup ya mungkin nggak ada ya kecuali waktu kita di bandara udah itu semuanya berduka. Kira-kira sedih semua nggak? Nangis semua nggak? Iya pasti. Banjir air mata sih. Jadi itu semuanya itu nggak ada siswa kita yang nggak nangis. Nggak tahu kalau Zul nangis apa nggak aku nggak ngerti juga. Saya menjaga image lah. Bisa nangis. Bisa lah ya, sama-sama manusia juga kok. Ya itu sih jadi tuh ya termasuk saya pun juga benar-benar ngerasa kehilangan banget ketika harus berpisah sama mereka karena ya itu pertama itu benar-benar servisnya mereka ke kita, bagaimana mereka memperlakukan kita itu benar-benar luar biasa banget gitu loh. Mulai dari guru-gurunya, mulai dari ya itu tadi OSIS-nya atau MPP-nya itu kayak perlakuannya ke kita itu benar-benar welcome banget gitu. Sampai kita pun ketika berpisah tuh kayak ya nangis semua gitu. Saya pun juga ngerasa ya Allah kayak anak-anak ini tuh anak-anak yang baik gitu, bisa memperlakukan saya dengan baik. Contohnya itu saya pernah waktu itu ketika turun dari bis ada barang saya yang ketinggalan dan saya tuh kayak langsung telepon ke Kak Zarif yaitu yang dekat sama dia. Soalnya kenapa jadi tuh bis itu pertama turun di Aspuri dulu baru Aspura habis itu baru ke guru. Lah itu tuh bener-bener dia itu langsung sigap gitu loh ketika saya aduh Kak Zarif maaf banget barangku ada yang ketinggalan. Itu bener-bener kayak dia yang bingung yang seakan-akan tuh barangnya dia gitu. Jadi saya benar-benar kayak merasa bersalah. Ya Allah Kak Zarif maaf ya. Bu tak apa gitu. Seperti itu. Jadi itu sih benar-benar kebaikan mereka yang sangat kita benar-benar benar-benar kayak sayang gitu ketika udah waktunya berpisah, udah kita nggak bisa bareng-bareng lagi, kita nggak bisa bertemu sama mereka setiap hari yang di awal tuh kita benar-benar apalagi mereka benar-benar merasakan karena hampir 24 jam bareng-bareng terus sama teman-temannya gitu. Kalau saya sama Bu Yusrin di kamar yang khusus guru gitu. Jadi cuma kami berdua. Tapi kalau mereka benar-benar sekamar dengan para siswanya di sana. Jadi mereka benar-benar kehilangan banget sih gitu. Ya meskipun begitu ya semoga di kesempatan lain ya bisa dipertemukan kembali. Amin. Oke, mungkin cukup untuk topik pembahasan kita kali ini ya Bu. Oke, terima kasih untuk Bu Dova bersama Kak Zul juga untuk telah menjadi bintang tamu di hari ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu tadi kalau misal ada salah kata. Oh nggak apa-apa. Nah buat teman-teman juga nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, mungkin cukup untuk podcast Jam Kos kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.